Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah masuki hari ke-10 dalam program kita 10 menit mengaji tafsir Jalalain yang insya Allah akan kita laksanakan setiap hari. Untuk memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini Allah menjadikan diri kita semuanya menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam mengkaji ayat-ayatnya, menjadi orang yang istiqomah untuk mencari ridhonya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan ayat ke-22 dari surat Al-Baqarah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa bina. Alladzi yaiku zat ja'ala kang wis ndadekake sinten alladzi khalaqa tegese menciptakan sinten alladzi lakum marang sira kabeh al arda ing bumi firasan hale dadi lemek, hale dadi hamparan, halun niku dadi hal. Pisaton tegese dadi lemek yuftara sukang bisa den gawe lemek apa al ardu. Ola hoyata ora ana katok, ora ana puncak iku maujud fi sholabati ing dalem atose waluyunati lan empuke. Falayum kanu mongko raden mungkinake opal istiqraru tetap alaiha ing atase al ardu. Wasamaa lan menciptakan asamaa ing langit binaan hale dadi payon atau dadi naungan. Sakofan tegese payon wa angzalalan menurunkan sinten Gusti Allah minas samai sangking langit, menurunkan ma'an ing air. Fa'ahroja nuli ngetoaken sinten Allah bi sebab ma min anwa'i tsamarati sangking maceme pira-pira buah rizkon hale dadi rizki lakum marang sira kabeh. Takuluna kang mangan sira kabeh ing rizki wa ta'lifuna lan gawe lan makani, gawe pakan sira kabeh, makani sira kabeh bi kelawan rizkun dawabakum ing hewan tumpakan sira kabeh. Fala taj'alu mongko aja ndadekake sira kabeh lillahi marang Gusti Allah andadan ing sekuton syuraka tegese ing sekuton fil ibadati ing dalam ibadah. Wa antum lan utawi sira kabeh ta'lamuna iku ngerteni sira kabeh anawi satemene Gusti Allah al khaliqu iku zat kang nyiptake wala yahlakuna lan ora menciptakan sapa kafirun wala yakunu lan ora ana ilahan iku pangeran ilaman kejaba sapa zat ya laku kang menciptakan sinten zat sinten man. Ayat ke-22 ini masih melanjutkan penjelasan dari ayat sebelumnya. Kalau sebelumnya, ayat sebelumnya disuruh untuk mengesahkan Allah, menyembah Allah dengan diberikan reasoning. Karena apa? Allah yang menciptakan kamu, Allah yang menciptakan orang-orang sebelum kamu. Sekarang ditambahi lagi, Allah lah yang menjadikan bumi sebagai hamparan, sebagai tempat berpijak. Dan kemudian Allah yang menciptakan langit sebagai tempat naungan, sebagai atap. Allah menurunkan dari langit air, sehingga dari air tersebut Allah menumbuhkan berbagai macam buah-buahan sebagai rizki bagi kamu. Yang dimana dari buah-buahan tersebut, dari rizki tersebut engkau makan dan juga memberikan makan kepada hewan piaraan sebagai tunggangan. Kalau dulu kan dawab ini penting ya untuk transportasi ya. Fala taj'alu dari berbagai reasoning tadi fala taj'alu lillahi, maka janganlah engkau membuat sekutu bagi Allah di dalam ibadah. Janganlah engkau menduakan Allah. Dan engkau itu tahu bahwa sesungguhnya Allah itu yang menciptakan, orang-orang kafir ini tidak menciptakan. Dan tidak ada Tuhan kecuali zat yang menciptakan. Makanya ketika menyembah ya harus menyembah Allah karena dialah yang menciptakan. Wa in kuntum lan lamun
ana sira kabeh fi raibin iku ing dalem mamang syakin tegese mamang mimma saking perkara nazalna kang wis nurunaken sapa kita ala abdina ing atase hamba kita Muhammadin yaiku Kanjeng Nabi Muhammad minal Qur'ani nyatane saking Qur'an annahu ing satemene Al-Qur'an min indillah iku saking ngersane Gusti Allah. Faktu mongko nekanono sira kabeh bisuratin kelawan satu surat mimisli saking sepadane ma nazalna. Al-munazzali tegese kang den turunake. Wa min lan utawi min lil bayani iku kanggo bayan jelasake. Hiya hiya utawi surat misluhu iku sepadane manazalna fil balaghati ing dalem balaghae wa husnin nadhami lan baguse nadham wal ikhbari lan kabare isine kabar anil ghaibi tentang zat hal-hal yang ghaib wa suratu lan utawi definisi surat qit'atun iku bagian laha iku kedue surat awalun utawi awal wa akhirun lan akhir. Aqaluha utawi luwih sithik surat salasu ayatin iku 3 ayat. Wad'u lan ndonga sira kabeh syuhadaakum ing seksi sira kabeh. Alihatakum tegese Tuhan sira kabeh. Allati ta'budu nah kang nyembah sira kabeh ha ing syuhada min dunillahi saking saliyane Gusti Allah ghairahu tegese saliyane Allah litu'ina supaya nulung sapa syuhadakum ing sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh shadiqina iku bener kabeh fi anna Muhammadan ing dalem satemene Kanjeng Nabi Muhammad kala iku ngucap sinten Kanjeng Nabi Muhammad hu ing Quran min indi nafsi saking awak dhewe ne ing dalem saking sandinge awak dhewe ne Kanjeng Nabi Muhammad faf'alu mongko nglakonono sira kabeh zalika ing mengkono-mengkono faktu bi syuratim mim mislih fa innakum mongko satemene sira kabeh arabiyuna iku wong Arab kabeh fusohau kang padha fasih-fasih sira kabeh misluhu sepadane Kanjeng Nabi Muhammad. Di sini ayat 23 ini kemudian Kemudian bertanya lagi. Kalau tadi reasoningnya sekarang lebih lagi. Karena orang-orang kafir Makkah pada waktu itu adalah orang-orang yang menentang Nabi Muhammad, mempertanyakan tentang apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar apa tidak, itu paling buatan Nabi Muhammad sendiri. Nah ini makanya kemudian ayat selanjutnya ini untuk meyakinkan bahwa u'budu, sembahlah Allah. Wa in kuntum fi raibin, jika engkau semuanya itu masih ragu apa yang kami turunkan kepada hambaku yaitu Nabi Muhammad, maksudnya ragu terhadap Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah. Maka datangkanlah satu surat seperti Al-Qur'an. Ya. Min bimakna lil bayan. Maksudnya satu surat seperti Al-Qur'an misli. Ya, baik dalam segi balaghahnya, baik dalam segi indahnya nadamnya ataupun kabar-kabar yang berkaitan dengan hal-hal yang ghaib. Fa'tu bisuratin, datangkanlah satu surat. Yang disebut satu surat itu sebagian, di mana sebagian dari Al-Qur'an ya, di mana satu surat ini ada awal, ada akhir, dan sedikitnya adalah 3 ayat. Jadi datangkanlah, buatlah satu surat. Ya, minimal 3 ayat berarti ini. Dan mintalah kamu, berdoalah kamu kepada Tuhan-Tuhanmu yang engkau sembah untuk menolong kamu. Meminta pertolongan kepada Tuhan yang engkau sembah selain Allah untuk menolong kamu. In kuntum shadiqin, jika kamu itu benar bahwa Nabi Muhammad apa yang dikatakan itu dari nafsunya Nabi Muhammad, dibuat sendiri oleh Nabi Muhammad, bukan wahyu Allah. Silakan dibuat. Faf'alu dzalik, silakan dibuat. Karena apa? Engkau semuanya itu orang Arab, orang-orang yang fasih,
Orang Arab waktu itu terkenal dengan ahli sastra, dan ternyata tidak bisa. Nah, ini nanti akan dilanjutkan dengan ayat setelahnya, karena ini sudah 10 menit. Jadi pada hari ini kita mengkaji dua hal. Yang pertama, ayat ini seolah memberitahukan kepada kita bahwa menyembah itu harus dengan akal. Menyembah itu dengan bernalar juga. Cara mengesahkan Allah. Kita harus tafakur, kita harus melihat setiap sesuatu yang ada di dalam di sekitar kita. Ya, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang makhluk Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Ini dengan berpikir tentang apa yang ada di sekitar kita, tentang makhluk Allah, tentang ciptaan Allah, maka kita akan semakin yakin bahwa setiap sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Dan selanjutnya kita di sini lebih dikuatkan lagi bahwa Al-Quran ini benar-benar wahyu Allah yang perlu kita imani, yang perlu kita kaji, yang kalau kita paham benar dengan Al-Quran, maka tidak ada alasan, ya, tidak ada alasan yang mengatakan bahwa Al-Quran ini bukan dari Allah. Al-Quran ini buatan Nabi Muhammad. Tidak ada akan alasan itu jika kita benar-benar memahami. Nah, ini orang Arab saja itu ketika diperintahkan itu, fa innakum arabiyyum fusoha fa'tu bimislihi ajazu. Ini nanti akan ayat selanjutnya, ternyata mereka tidak mampu untuk membuat Al-Quran tersebut. Besok akan kita lanjutkan dalam kajian selanjutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.